Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy, yang kalau tidak salah ini episode 23. Sekarang kita mau rakit pakai casing kecil yang kayak Magicom bisa ditenteng kemana-mana. Pakai casing Simbada Sim X685. Tadinya untuk episode kali ini tuh rakitannya bener-bener nggak kayak gini. Jadi rencana awal itu gue pengen coba pakai casing Nexus Techwear M2 sama ID Cooling Frostflow tuh. Pengen rakit yang hitam putih gitu, non RGB, non LED. Tadinya kayak gitu. Ternyata Nexus Techwear M2 itu dia tidak bisa water cooling 240 baik di atas maupun di depan. Jadi di cancel. Mau nyoba Nexus Air, budgetnya tidak kena. Terus akhirnya beli casing lah, APCO Encore C450. Ternyata ada trouble di casingnya, jadi harus di skip dulu. Mungkin casing APCO gue bikin kontennya kali nanti ya, ditunggu aja. Dalam perjalanan waktu tersebut, nggak lama ID Cooling Frostflow sudah laku. Dan sesuai janji gue, abis ID Cooling kan kita pakai apa namanya, Segotep yang 240 itu lagi OTW juga. Dan untuk kali ini ya wes, saya penasaran sama Simbada Sim X685 ini karena katanya dia support mikro. Gue pengen tahu apakah pakai mikro yang model B560M yang Pro 4 ini yang mikronya itu pol, apakah bisa masuk ke situ? Saya tidak tahu juga. Dan katanya PSU ATX juga masuk ke situ, saya juga belum tahu. Dan sekarang gue jabarin dulu aja ya komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Simbada Sim X685, motherboard pakai ASRock B560M Pro 4, prosesor pakai i5 10400F yang tray, RAM-nya pakai Corsair Vanguard RGB Pro 2x8GB, coolernya pakai yang low profile dari ID Cooling IS40X, NVMe di sini pakai Adata, harddisk di sini gue kebetulan ada harddisk WD 320, nambahin aja lah ya. Graphic cardnya pakai Gainward 1650, power supply-nya pakai FSP Hydro G yang 750, dan tambahan 2 fan polos 12 cm dan 8 cm. Kurang lebih komponennya seperti itu ya teman-teman. Di sini gue mau cerita aja. Jujur saya kaget ketika datang ini prosesor. Ya, ini tray bener-bener sebatang-batang prosesornya doang dibungkus bubble wrap. Biasanya kan pakai mika ya, blister gitu. Tapi yang ini dibungkus bubble doang. Gue sempat nanya ke Nano juga, katanya blisternya lagi habis. Terus tapi jaminan aman dari mereka kalau kenapa-napa tinggal dituker aja katanya. Oke, balik lagi masih ngomongin prosesor nih. Tadinya gue pengen ngambilin box dan habis. Boxnya habis. Habis apa ada ya, gue lupa. Terus ditawarin nih, mau nggak i5 yang tray? Dan garansinya 3 tahun katanya. Wih, kapan lagi nih gue dapat prosesor tray dari official store model Nano? Garansinya 3 tahun. Ya udah, gue embat aja. Dan harganya pun yang tray ini dengan yang box dengan garansi sama-sama 3 tahun ya, itu kan beda 300.000 ya. Lumayan bedanya 300 ya wes. Akhirnya gue beli Simbada Sim X685 ini sekalian juga karena gue penasaran gitu. Casing ini gimana sih dalamnya, gitu dah. Jadi akhirnya perbedaan 300.000-nya itu memutuskan saya untuk ngambil tray. Dan uang 300-nya dipakai untuk beli casing. Oke. Terus di sini untuk coolernya, gue pengen nyoba low profile ID Cooling juga. Apakah bagus atau enggak, gue nggak tahu juga. Dan low profile ini ditempatkan di casing kayak gini, apakah bakal jadi panas atau enggak? Saya tidak tahu. Nanti kita akan cek. Oke, di sini yang jadi permasalahan gue adalah pertama, mau yang mikro full kayak gini muat apa enggak ya? Kalau gue lihat di casingnya harusnya sih muat gitu ya. Terus di sini power supply-nya gue sengaja pakai Hydro G, tapi di sini gue rada parno juga, takut tidak muat. Kenapa takut gak muat? Karena si Hydro G ini rada panjang. Nah, kalau rada panjang, kenapa gue ngambil atau make power supply ini di rakitan kali ini? Jawabannya adalah power supply ini modular gitu. Kan enak ya kalau rakitan kecil-kecil kayak gini pakai power supply modular biar tidak terlalu berantakan, kasarnya gitulah ya. Terus untuk sisanya mode SSD kita masih pakai yang kemarin. Ini harddisk gue juga nemu di storage gue gitu. Ternyata ada harddisk 320, gue taruh buat naruh isi game buat
biar testing gue biar gak ribet, sekalian gue masang hard disk ke situ juga kan. Pengen tahu aja. Sama RAM di sini kita pakai Corsair yang ini aja, walaupun nanti bakal ketutup semua, RGB-nya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah. Intinya daripada kagak ada RAM-nya, kita pakai aja RAM yang ini gitu. Untuk VGA kita pakai 1650. Ini VGA-nya 1650-nya nggak terlalu panjang, jadi harusnya muat di casing itu. Dan tidak usah lama-lama, mari kita rakit PC-nya. Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD. Oke, ini dia Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD. Allah Akbar, ini prosesor ya. Kita pasang prosesor dulu ya teman-teman ya. Tapi ini kita buka dulu. Ini hati-hati, ini ngeri juga anjir. Di bubble piece. Ada yang punya blister prosesor lebih nggak buat gua dong? Oke. Nah ini juga masih bersih. Oke, jadi pada saat kemarin gua postingan di komunitas, bagian sini kelihatannya kayak kebakar. Itu bukan kebakar, tapi memang bubble wrap-nya nutupin kayak gini. Itu bukan kebakar, no. Prosesornya mah aman jaya, bro. Kalau kenapa-napa juga tinggal ditukar, garansinya resmi. Jangan kayak orang susah napa. Oke. Ini dia, apalagi SSD dulu deh, biar gampang. Ini mau gua tes dulu soalnya. Oke, di sini SSD-nya itu udah ada Windows ya teman-teman ya. Susah lagi ngeluarinnya. Oke, sebenarnya biasanya tuh kalau gua pakai model Mobo ini, colok ke sini, auto nyalain, dia langsung mikir sendiri gitu, napa Windows-nya kayak, oh ini udah ada Windows nih, ya udah tinggal masuk gitu. Tapi kalau misalkan kalian Mobonya nggak masuk ke Windows, atau misalkan lu udah pasang nih SSD yang ada Windows-nya kayak gini, tapi ternyata si Mobonya nggak nyaut, lu tinggal setting aja di BIOS-nya. Jadi booting Windows-nya itu ke si SSD, ada kok settingannya di YouTube, banyak tutorialnya. Jangan manja, cari ayo. Oke, selanjutnya kita masang coolernya ya. Di sini gua nggak pakai pasta bawaan ya, karena masih segel. Gue pakai pasta yang ada di sini aja. Ini juga eddy cooling lah sama. Oke, gue seneng ngeliat packagingnya kayak mewah aja gitu. Di sini kita bebas ya masangnya, mau begini kek, mau begini kek, terserah. Begini kek, ikutin mountingnya aja lah ya. Oke, ini kita pasang dulu. Gue sebel banget di sini tulisannya kecil-kecil banget gitu, gambarnya kecil banget. Tapi untungnya di YouTube ada tutorialnya, jadi buat temen-temen misalkan kayak bingung nih cara masangnya ini gimana ya, di YouTube ada kok tutorialnya. Atau lu tinggal kayak gini nih, disamain dulu aja, kayak masuk gak nih, ini masuk kan harusnya. Oh, kalau misalkan nggak masuk, ya wis berarti bukan yang ini itunya. Oh ini mah masuk no. Ini harusnya ngadepnya kemana sih? Ngadepnya keluar benar. Yang bengkok soalnya cuma satu. Sisanya ini nggak mungkin. Oh ini ada tulisannya di sini nih. Tapi ini nggak ada. Oh ini mah kagak ada tulisannya. Yang AMD mah ada bro. No. AM4. Ini yang Intel kagak ada. Nah, biarin dah. Ya no, pasta bawaannya begini. Jadi masih disegel, biarin beda, nggak usah dipasang. Ini tuh SMS mulu tuh. Kalau nggak Telkomsel, Indosat. Kalian masih sering nggak sih dapat SMS kayak gitu? Buat apaan sih? Kalau misalkan kayak apa ya? Habis daftar paket internet dapat SMS, ya nggak apa-apa lah. Ini mah suka random teh. Terus masih ada aja ya dapat SMS model kayak selamat Anda mendapatkan bla 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 bla, penipuan kayak gitu. Orang teh emang masih ada apa yang percaya kayak gitu? Di daerah lu ada nggak sih orang yang ketipu gara-gara kayak gitu? Aneh banget. Nah ini masangnya BTW gampang banget ya, masang bautnya.
Oke, perlu ditegaskan untuk masang apa sih namanya cooler ini kita harus jumpalit ya, motherboardnya harus dibalikin, BT-nya gitu aja ya. Jadi ini kita pastain dulu. Ini kita mau gimana ya? Gini apa begini ya? Begini aja kali ya? Nyampe nggak? Nah ya begini aja deh. Nanti gua masangnya begini, berarti ini begini ya. Nah, ini pastain dulu, kita bentuk X aja biar nggak bleber-bleber. Mana tutupnya? Oke, bener ya gini ya. Jadi ditancepin terus dibalikin katanya. Apa begini aja ya biar enak ya. Jadi kudu dijumpalit gitu bro. Ini gue harus lihat lobongnya, bolongnya. Nah, sip. Begitu. Ini ada washernya. Washernya masukin ke bautnya. Biar mobok kalian tidak lecet. Ya teman-teman, biar tidak lecet. Ini pakai obeng besar, obeng kecil ya, obeng kecil. Oke. Oke, ini masuk ya. Nah, masuk. Terus sini rada ribet pas bagian ininya doang, sisanya mah pas tadi masang mounting, memasang pasta gampang. Sebenarnya ini juga termasuk gampang sih, cuman PR-nya ya kudu menjungkir balikan motherboard. Kemarin itu kita pasang yang kayak gini tuh cooler apa ya yang harus dijumpalit begini nih. Nggak perlu sampai dipaksa kencang, setidaknya kalau bautnya udah nggak bisa muter itu udah selesai. Udah ya, sip. Nah ini udah tuh. Oke, sudah kencang. Ini kita colok ke sini. Kelihatan mah kagak ngapalah, orang kagak kelihatan juga kok nanti ketutupan. Oke, beresin dulu ah, biar enak bro. Apa nanti aja beresin ya? Sekarang aja lah, ngapain ditunda-tunda? Ngeberesin gini doang aja masa ditunda-tunda? Gimana mau ngeberesin yang lain? Timbang gitu doang kok. Oke, sekarang RAM-nya. Ini kayak miring nih, tapi biarin dah. Emang gitu ya. Oh, emang bentukannya miring begini tuh. Jadi kagak ngapa lah. Harusnya ininya di bawah ya. Nggak apa-apa lah. Kebalik juga kagak masalah, kagak kelihatan. Oke, ini dia RAM-nya. Corsair Vengeance RGB Pro. Ya, sekarang mari kita tes nyala dengan pakai VGA dan PSU-nya tentunya ya. Nggak usah gue liatin lagi unboxingnya karena udah pernah. Untuk apa sih namanya? Untuk PSU berarti yang dipakai itu adalah kabel 24, kabel 8, kabel VGA, Molex, sama SATA. Oke, itu aja. Mari kita tes menyala. Oke teman-teman, ini kita udah siap menyalain. Semuanya udah gua colok ya, dari PSU 24 pin, 8 pin, 6 pin, semua udah colok sampai USB sama harddisknya ya. Oke, nah buat lo yang baru rakit terus nyalain, jangan kaget kalau misalkan awal itu masuk ke BIOS-nya rada lama ya. Emang gitu. Nah kalau gua itu biasanya kalau rakit itu masukin BIOS dulu. Oh udah kebaca nih, baru matiin, baru record. Nah sekarang ini gua belum nyalain sama sekali, jadi kita nyalain. Sip, nyala ya. Kalau udah gini tinggal pencet tombol delete biar dia masuk BIOS. Emang rada
lama. Tapi kadang ada juga motherboard yang cepat. Kalau lu lihat di episode terakhir kan biasanya pada cepet ya. Itu karena nih kalau udah kayak gini masuk ke apa namanya? Masuk ke BIOS, biasanya gue shutdown lagi. Oh, baru masuk tuh dia ya. Oke, di sini kelihatan ya. Ada B560, Corsair 2x8. Di sini SATA udah kebaca, ada hard disk WD 320GB sama NVMe udah kebaca ya. Nah, tadi yang gue bilang kalau misalkan Windows-nya tidak booting apa namanya? Tidak booting manual, tidak booting auto, lu bisa setting boot priority-nya. Oke, di sini ini layarnya gimana sih? Kayak nge-zoom gitu. Oke. Gue lupa lagi settingnya. Nah, ya biar full screen ya. Nah, ini kan RAM-nya masih 2133. Ini masuk ke advance mode, ke OC tweaker, di RAM configuration kok blur sih? Di RAM configuration ininya diganti jadi XMP profile, apply all timing, terus pencet F10 atau nggak bisa ke bagian exit, save and exit, yes. Kalau udah nanti dia akan restart sambil pencet delete lagi biar masuk ke BIOS ya. Nah, kalau udah gini biasanya nanti masuk ke BIOSnya jadi rada cepat, lebih cepat lah dari sebelumnya. Sebelumnya kan kayak lama gitu. Kalau awal emang gitu. Kita lihat. Ping. Nah ya, RAM-nya udah jalan di 3200 ya. Sudah semua. Kalau udah gini tinggal matiin, klik sekali. Nah, dia mati, terus nyalain lagi. Sip. Nah, udah gini kita tinggal tungguin dia masuk ke Windows aja. Jadi buat teman-teman yang mau masang mau rakit PC yang SSD-nya sudah ada Windows, ya udah diemin bae tuh, langsung dia. Oh. Paling dia mikir dulu nih, "Weh, apaan nih anjir? Mobo tiba-tiba ada Windows-nya tuh." Udah kan? Udah ada Windows-nya, no. Oke, kalau udah gini kita udah siap masukin ke casing, tapi sebelum itu kita pretelin dulu casingnya dan tata cara masuknya beda ya. Biasanya kan PSU duluan, ini mau nggak mau Mobo kudu duluan ya. Tapi kita pretelin dulu. Gue penasaran ini Mobo masuk apa kagak ya? Harusnya sih bakal masuk. Kalau misalnya nggak masuk kita tukar pakai KCAS 750 watt. Oke. Di sini bukannya gua mubazir power supply ya, cuman adanya itu gitu loh. Oke. Kita masukin dulu ke casing. Kita pretelin dulu ini casing. Oke, ini dia casingnya. Kita begini aja deh ya, sama aja ini ya. Oke, pertama untuk casing ini cara ngebukanya ya bagian samping sini sama samping sini. Cara ngebukanya ya seperti casing pada umumnya aja. Ada dua baut. Oh, di belakang. Tarik. Oke, ini kita pinggirin, kita baut lagi tentunya. Di sini gue harus mentelanjangi dulu ya casing ini gue harus telanjangin dulu karena paciwuh nanti kalau saya tidak ngebongkar semua gitu. Ntar gue malah jadi pusing sendiri gitu. Ini kemana gitu. Oke. Dan untuk casing ini lu tidak perlu pusing dengan kabel manajemen ya. Yang penting bisa ditutup dan alur kipas fan-fannya itu tidak nubruk, itu udah lebih dari cukup ya. Oke, gini nih tampilannya. Jadi nanti mobonya begini nih. Biasa kita rakitin begini bentukannya. Jadi rada ngadep ke sini, VGA-nya di atas, PSU-nya ada di situ ya. Oke, ini kita buka dulu bagian depannya. BTW di sini gue udah kayak rapi-rapiin ininya ya, kabelnya gini biar nggak liar lah. Di sini kayak gue udah ada bayangan front panel nanti ada di sini. Terus juga ini USB juga nanti pada lewat sini gitu. Oke, untuk bagian atas ini dia itu dibaut teman-teman ya. Kita rada nunduk lagi. Nah, bagian sini tuh dibaut. Kenapa dibaut? Kenapa nggak kayak gini gitu yang bisa langsung ditarik? Soalnya ini ada tentengannya. Kalau kagak dibaut nanti pas narik ngejeblak ke bawah. Ntar kalau misalkan bagian dalamnya ternyata lebih berat gitu. Oke. Ini bautnya dibuka dulu. Gue sengaja ini udah rada longgarin ya. Biar gampang gue bukanya.
Kencang sih kencang, cuman nggak kayak pakem banget gitu nah. Oke. Terus ini. Jadi paling bener ya buat teman-teman yang mau rakit di casing kecil, model begini, model apa? Yang mini ITX kayak NR200-nya Cooler Master atau Cube Gaming Axel. Kemarin juga ada yang minta, "Bang, Axel." Ntar dulu dah. Ini dulu, Axel harganya mahal 700-an, bro. Ini mah 200-an. Oke. Nah, ini juga kadang suka kagak bisa dibuka nih. Udah dilepas semua kan bautnya? Oh, ini kenapa kagak bisa dibuka nih? Apa sih ini? Oh bisa. Oh, oke. Ya, jadi ini bagian atasnya. Jadi nanti pemasangannya kurang lebih seperti ini. Dan fan itu ditaruhnya di bawah dan juga di atas. Kalau dilihat dari gini, ini kan ada posisi VGA ya begini. Nanti itu begini nih. Angin VGA kan itu dari bawah naik ke atas kan. Jadi di sini gue akan bikin yang 12 cm itu di sini dari luar nyedot angin ke dalam. Terus yang ini nanti ditaruh di sini, itu anginnya keluar. Jadi kalau disimulasiin pas casingnya jadi, angin dari atas masuk, keluarnya lewat bawah gitu. Sebenarnya bisa aja sih, gue bikin ini fan-nya begini, biar anginnya keluarnya ke sini gitu loh. Jadi ngambil angin dari kiri dan kanan terus keluar. Tapi nanti kalau misalnya kayak gitu, gue bentrok sama si VGA-nya gitu loh. Sebenarnya di bawah juga dia narik dari kiri kanan, cuman keluar ke bawahnya mungkin kecil gitu. Kenapa nggak angin keluarnya lebih besar gitu daripada angin masuknya gitu? Tapi ya udahlah, namanya casing sempit kayak gini itu mah resiko ya, airflowan gitu. Nah di sini kalau gue lihat ada posisi untuk motherboard full ya. Saya tidak tahu ini bakal masuk atau enggak ya. Oke. Sekarang kita pasang apa dulu ya? Gue mau cek dulu deh motherboardnya masuk apa kagak ya. Bismillah aja, mudah-mudahan masuk. Kalaupun nggak masuk, gimana ya? Kita akalin aja deh. Anjir ngepres. Mah yuk. Oke. Mikir. Oh ini susah banget bro. Gua akalin dulu gimana ceritanya ini biar bisa masuk deh ya. Oke teman-teman, akhirnya setelah susah payah saya bisa masukin motherboard ini ke dalam casing ini ya. Dan bener-bener ngepresnya parah. Dan di sini lu nggak bisa baut full ya. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan ada 2 lagi nih di pojok sini, itu nggak bisa. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah cuman itu doang. Terus ini tadi bracket PSU-nya itu ternyata bisa dilepas ya teman-teman. Jadi nanti masukin PSU-nya tuh ini dimasukin dulu ke sini, dipasang bracketnya dulu, baru nanti diselongsong masuk ke dalam sini ya. Dan bener aja dugaan gua, rakit di casing ini paling bener itu pakai modular. Karena kalau misalkan nggak pakai modular, lu PR nih, masukin dulu nih kabel-kabel mini kayak gini ke dalam gini. Jadi riweuh gitu. Oke, ini sekarang gua mau baut dulu motherboardnya ya. Mobo kelar, udah gua baut. Di sini juga gua masukin kabel SATA ya, jadi harus melingkar masuk lewat bawah dan ini sempit tuh, jadi gua harus keluarin lewat sini. Bagaimana caranya itu kabel SATA bisa keluar di situ. Nah terus nanti PSU-nya ini udah gua lepas tuh ya, biar gampang. Nanti ini begini, oke.
terus kita baut, baru kita masukin. Tapi sebelum dimasukin, gua harus nyolok dulu kayak model 8 pin di sini. Jadi gua harus cari ini mana 8 pinnya, terus nanti gua colok ke situ sama 24 pin sama fan atas, fan bawah kayaknya harus gua pasang deh. Tapi fan bawah nanti dulu deh, paling fan atasnya dulu. Ini muat gak ya? Tadi teh kemana? Ini masuk, ini keluar ya, berarti ini begini, dan ternyata tidak muat. Kepentok sama heatsink, kepentok sama HSF itunya. Jadi paling begini kali ya, dipasang seadanya aja lah. Mentok sama PSU kah? Wah, mentok teman-teman, jebret. Jadi saya tidak bisa pasang fan 8 cm-nya di sini karena mentok. Oke. Kayaknya kalau mau pakai 8 cm-nya harus yang slim deh, biar bisa masuk ke sini gitu loh. Ada nggak sih fan 8 cm yang slim? Gue nggak tahu deh. Kalau yang 12 cm slim, setahu gue sih ada. Oke, kalaupun nggak dipasang fan, bakal panas banget gak ya? Oke, sekarang berarti kita masang power supply dulu ya. Mencolok-colokkan kabelnya ke sini, baru ke sini. Oke, PSU udah dipasang ya teman-teman. Jadi nanti ini tinggal gua colokin ke sini. Oke, VGA juga gampang. Nah, sekarang gua mikir ini kabel SATA bagaimana? Oke, karena posisi si apa namanya? Hard disk 2,5-nya nanti itu ada di sini, teman-teman. Terus gue bingung. Oke, paling nanti gue akalin aja biar ada di depan. Bisa nggak ya? Masuk nggak ya di depan ya? Oke. Soalnya kalau di belakang riweuh gitu. Mana sih lubangnya teh? Oke, di sini ternyata bisa ya, teman-teman. Tapi saya harus cabut lagi berarti kabel SATA yang ini harus gue cabut karena nanti gue taruh di sini. Tapi harddisknya gue taruh di luar aja deh kayaknya biar tidak riweuh gitu ya. Untuk fan yang bawah ini balik lagi nanti gue bikin anginnya masuk apa anginnya keluar ya. Kalau gue bikin angin masuk ntar melekbek di bawah lagi. Apa yang bawah ini gue bikin angin keluar aja ya. Soalnya masuk udah dari power supply ini. Masuk ke sini. Nanti ada sebagian kali ke sini ya. Ketarik sama, jadi di bawah angin keluar aja deh ya. Paling begitu ya. Ini riweuh sih, tadi sayangnya nggak muat sih, apa sih namanya teh, fan yang 8 cm nya yang ini ternyata terlalu besar dimensinya ya. Oke, ini saya akalin dulu. Oke, tadi gue udah colok-colokin tuh kabelnya ya, masuk ke dalam sini, setidaknya dia tidak mengganggu airflow si apa sih namanya, si cooler prosesor ya. Sekarang gue mau masang hard disk. Oke, ini berarti masuk ke dalam. Geluduk coy, Bogor. Ini apa? Ini SATA molex. Berarti begini aja deh, biar nggak terlalu jauh. Nanti soalnya gue kayaknya bakal masang fan 12 cm nya deh. Oke. Ini masangnya berarti begini. Nah, kita baut dulu, kita akalin. Ini gimana caranya bisa masuk ke sini? Gua ngeri ininya loh, apa sih namanya? Hasil apa nanya? Suhunya nanti endingnya bakal bagaimana ya? Ini lubang bautnya udah masuk. Mana sih lubang bautnya? Tapi cuma bisa di sini doang. Apa-apa deh. Ini satu. Dan ini.
Satu. Oke. Kita cuma bisa masang 2 baut doang lagi di sini juga. Bisa masuk gak ya ini yang kedua ini? Bisa dong. Nah, bisa. Cukup lah ya. Soalnya nanti bakal riuh di front panelnya apa? Ini harus dipisahin karena satu nanti bakal dipakai untuk apa? Molex. Aduh, ini satanya salah lagi yang bengkok. Bukan yang ini satanya. Nah, yang ini yang lurus. Kalau yang bengkok riuh nanti. Kagak bisa masuk. Oke. Ini ke bawah sini. Sumpah ya, nanti masang front panelnya pasti riuh banget ini. Lu lihat dah, anjir tangan gua mencapai ke bawah itu bagaimana? Allahu Akbar. Ini kabel VGA gampang lah ya, tinggal plug ke sini selesai nih, tinggal begini. Intinya kabelnya nanti pada numpuk di sini. Nah, sekarang saya harus pasang apa ini? Apa dulu ya? Fan dulu kali ya? Kagak guys, kagak bisa ternyata fan dulu. Kalau gue pasang fan dulu, nanti gue masang USB audio, aing liar, tambah liar. Jadi ini harus masuk duluan. Allah Akbar, ini rakitan yang menurut gue paling menantang, tapi kayak riwul gitu. Allah Akbar. Oke. Nah, ini harus diakalin dulu, jangan dulu dibaut. Ini gimana ceritanya lah ya. Pokoknya gua harus bisa masang ini ke sini dulu, oke? Ini bakal paciweuh, jadi gua skip. Oke, setelah paciweuh, meriweuh-riweuh ya, saya sudah memasang kabel-kabel audio ya, dan front panel yang bagian reset audio USB 2 USB 3 udah. Sekarang gua masih bingung nih, ini fan harus ngadep kemana nih. Kalau misalkan gua ngadepin dia anginnya keluar, numpuk di sini, panas, nanti kena ini. Gue bikin masuk aja kali ya. Kalaupun masuk, ini pada masuk semua, jadi di dalamnya dingin. Ntar keluarnya keluar sendiri kali ya dari area-area pinggir sini gitu. Gitu aja kali ya. Gue bikin masuk aja deh. Ya, ini kita beginiin dulu. Gimana nih? Ya pokoknya begitu dah. Anjir, gue mikir keras dong. Ini masuk ke sini, kita baut dulu. Mana nih lubang bautnya ya? Di atas apa yang ini? Oh, yang bawah. Oke, ini begini. Kalau anginnya masuk bener, harusnya sih masuk di sini tuh karena dari atas, keluarnya di bawah. Tapi sayang yang bawah gua kagak ada fan-nya. Oke. Nah, kalau udah gini jatuh coy. Ini tinggal ditutup nih, terus dibaut. Wah, ini ngebautnya juga gimana, gua rada riweuh. Ini dia tadi gua ngomong riweuh, emang riweuh teman-teman, sumpah dah. Ini masuk gak nih? Oh. Oke. Ini gua baut dulu ya, soalnya pokoknya gua baut dulu dah. Susah bro, sumpah. Jadi ini tuh udah mah casing kecil, badan gue gede gitu, tangan gue gede, jadi teka tingali. Nah itu sekarang ini molexnya. Oke, gini aja nih biar gampang. Ya tadi biar gampang, endingnya susah mulu, disusahin sama nih casing, mang suwe.
Ini juga kok nggak mau masuk sih, ini Molex. Asli, gue rakit baru kali ini rada naik. Tensionnya rada naik, guys. Oke. Sebelum ke VGA, gue mau masang tutup yang ini dulu. Ya, karena ini bagian front panel, teman-teman. Oke. Yang ini mah gue nggak usah apa gue liatin ya. Ah iya, hese deh, ya gimana coba lu lihat dah. Ini adalah rakitan yang gue banyak ngeluhnya, teman-teman. Tapi endingnya pasti nanti gue senang-senang aja. Ya udahlah, ini dia tadi gue ngomongnya ya udah ini gue skip, ya udah ini gue skip, tapi gue lakuin terus gitu. Yang ini front panel memang rada susah. Pokoknya intinya gue sampai dia bisa nutup gini ya. Oke, akhirnya bisa kecolok ya. Pokoknya gimana ceritanya itu udah kecolok lah. Sip. Nah ya, oke, ini fan jangan sampai mentok. Sip. Muter tuh ya. Sekarang komponen terakhir yaitu si VGA-nya. Ini udah ke bawah. Nggak kebayang gue nanti saat ngebongkar baliknya. Ini kumaha. Oke. Masuk gak sih ini teh? Masuk gak sih ini teh? Udah kan? Mana sih pin kuningannya? Allahu Akbar, teka tingali. Amit ini. Haram jazza. Nah, oke, udah nih, udah masuk nih. Sip, ini gua baut dulu, nanti kalau udah kelar kita colok-colokin dan tutup. Kita baut sampai nancep, nempel pokoknya ya. Oke. Dan tidak perlu berharap kabel manajemennya berantakan, Bang, berantakan. Alah, ini mah yang penting bisa ditutup aja, alhamdulillah, guys. Mana lagi ini? Ini tuh mata gue ngelihat jelas loh, tapi dia kagak mau masuk. Aneh. Oke. Udah. Ini kita tutup lagi. Sip, alhamdulillah. Kelar. Dan jadinya seperti ini ya, guys. Ya, bagian dalamnya jadi benar-benar paciwe gitu ya. Nggak usah berharap kabel manajemen yang benar-benar rapi. Setidaknya ini dia bisa berputar, semua fan-fannya tidak terhalang. Ini fan angin masuk, fan VGA, fan cooler, fan PSU, setidaknya semua aman. Oke, alhamdulillah. Abis ini langsung aja kita tes nyala. Oke, tapi tutup dulu kali ya bagian sini. Nah, bagian sini kan nggak kelihatan. Ini tuh kalau misalkan mau bawanya mikro atau mini, ada area 3 di sini untuk kayak kabel manajemen, itu bakal lebih enak. Gue kira tuh ini masih kayak bakal bisa digunain, ternyata benar-benar tertutup rapat. Tapi enak bener teman-teman, ini kalau dijinjing, wah berat siapa juga yang mau jinjing komputer kayak gini, berat ternyata. Oke, kita tes nyala dulu. Oke, ini dia teman-teman ya, PC-nya. Aduh, pabelit kabelnya, saya mau ngerapihin juga gimana gitu. Oke, ini semua udah dicolok-colokin ya, pakai stop kontak yang ada on off-nya, layar udah siap, USB mouse keyboard, dan bismillahirrahmanirrahim menyala. Sip. Muter tuh ya, fan di dalam, anjay ada lampunya nggak tuh? Ini fan di atas juga muter gak sih? Harusnya muter ya. Yang ono muter lah ya. Oke, sudah masuk, alhamdulillah. Tidak ada suara berisik-berisik, artinya tidak ada fan yang terbentur. Kita buka, kebaca nggak harddisk ya? Oke, harddisk kebaca, ya, udah penuh semua Internet USB 3 apakah bisa? Oke, bisa ya. Gue naro USB WiFi di USB 3.
Sip, mantap. USB 2 juga ini mouse keyboard, mantap. Di bagian belakang juga mantap. Ntar diketik. Sip, mantap. Casingnya berfungsi dengan baik. Spek PC-nya ya dari Mobo, prosesor RAM, PSU, VGA. Tadi kita udah tes juga aman-aman aja bro. Oke, kita tes game aja kali ya. Tapi nanti gue pengen tes di luar. Gue pengen lihat ini kalau tampil ke TV gimana ya. Tapi sebelum itu, gue akan kasih lihat video preview PC-nya ya. Walaupun kabelnya tidak estetik, tapi setidaknya gue kasih preview, oke? Oke teman-teman, bagaimana preview dari casing ini ya? Oke ya, jadi begitu aja tentang previewnya. Abis ini kita mau tes, gue mau testing di luar aja pakai TV biar santai juga ngetesnya, biar puas juga. Sekalian gue pengen tahu hasil suhunya bagaimana nih setelah semua kiri kanannya ditutup rapat ya. Oke. Dan sebelum itu gue mau ngasih tahu juga ini buat teman-teman. Sekali lagi nih gue bukan di endorse Simbada, kagak. Gue memang penasaran aja sama casing ini, pengen tahu cara rakitnya. Dan pertama kali gue rakit di casing mini-mini kayak gini ternyata bikin naik tensi. Dan pesan gue adalah kalau teman-teman pengen rakit PC kecil-kecilan tapi budgetnya nggak banyak, untuk casing ya, budget casingnya nggak banyak, Simbada SIM-X685 ini bisa jadi solusi gitu buat teman-teman. Karena rata-rata kan casing mini ETX harganya lumayan ya. Jadi kalian bisa pakai ini, pakai Mobo Micro juga biar nggak terlalu mahal, itu masih bisa ya teman-teman. Dan ini menurut gue hemat tempat juga ya. Kalau misalkan ini TV gue geser ke sebelah sana dikit, kayaknya ini masih muat deh gue taruh di sini. Tapi nggak tahu juga. Intinya ini kagak makan tempat banyak, dan kalaupun ada orang datang ke tempat lu atau kayak tamu atau keluarga kayak apa kayak datang nyamperin, kayaknya nggak akan ngira ini sebuah PC gitu, nggak akan ngira ini komputer. Lebih ngira kayak, loh kok ini ada speaker di bawah, loh kok ada subwoofer di bawah gitu loh. Dan ya bentuknya memang kalau sekilas kayak speaker subwoofer gitu loh. Bahkan tentengannya ini ngingetin gue kayak Magicom. Loh, kayak Magicom. Oke, ya kurang lebih begitu. Ya sekarang bismillahirrahmanirrahim menyala. Sip. Tuh ya. Sudah menyala, tinggal masuk ke layar. Sekalian juga gue pengen ngeliat apa sih namanya di aplikasi HW Monitor. Ini seram amat ya ini ya. HW Monitor bagaimana sih suhu dari si prosesornya ya. Di sini i5 10400F. Ini gue rada majuan aja ya karena gue nggak megang tripod. Sorry kalau goyang-goyang. i5 temperaturnya 30 derajat. Ini kita belum ngapa-ngapain. Derajatnya tuh 40, turun lagi 30, 40. Turun lagi, turun naik ya suhunya ya. Dan untuk suhu VGA nih 1650-nya ada di 30-an juga ya. Dan ya udahlah, ini gue nggak usah lama-lama juga tesnya karena udah kebaca, udah ada notif-notif juga di HP gue nih ya, takutnya malah makin tiba. Sekarang mari kita tes game aja ya. Mungkin gue tes gamenya nggak akan terlalu banyak, setidaknya gue pengen tahu aja hasil suhunya itu bagaimana. Oke, selamat menikmati lagi. Tadi kan udah previewnya, sekarang testing.